Houthi rebels launched a drone attack on Israel's southern city of Eilat, breaching the Iron Dome defense. Langit Timur Tengah bergetar. Rudal ditembakkan dari Yaman menuju Israel. Media Arab bersorak. Dunia menunggu kehancuran. Tapi apa yang terjadi? Semua meledak di udara sebelum menyentuh tanah Israel. Houthi nekat menyerang, tapi gagal total. Inilah bukti. Bangsa ini tidak bisa dihapuskan sebab Allah masih menaruh tangannya di atas Israel. Saudaraku, apa yang dilakukan Houthi bukanlah hal kecil. Mereka didukung Iran, dibiayai, dipersenjatai, dan dijadikan alat untuk menyerang Israel. Mereka bersembunyi di balik nama pembela Palestina. Tapi kebenarannya jelas, mereka hanyalah pion politik. Israel berdiri sendirian menghadapi hujatan dunia. Namun justru dalam kesendirian itu, kita melihat tangan Tuhan bekerja. Bilangan 23 ayat 23 berkata, "Sebab tidak ada mantra yang berlaku atas Yakub, dan tidak ada tenung yang berlaku atas Israel. Pada waktunya akan dikatakan tentang Yakub dan Israel, apakah yang telah dilakukan Allah? Inilah yang terjadi." Houthi bisa menembakkan rudal, tapi tidak bisa menembus pagar yang Tuhan taruh. Dunia bisa berkomplot, tapi tidak bisa membatalkan rencana Allah. Houthi mengira mereka akan menjadi pahlawan. Tetapi sejarah menunjukkan, siapapun yang mengangkat pedang melawan Israel, pedang itu akan kembali menikam dirinya sendiri. Yesaya 8 ayat 10 berkata, "Buatlah rancangan, tetapi akan gagal juga. Ambillah keputusan, tetapi tidak akan terlaksana, sebab Allah menyertai kami." Bukankah ini yang kita lihat hari ini? Rudal Houthi hanyalah api kosong yang berakhir di udara. Rencana besar Iran, Hizbullah, Hamas, dan Houthi tidak pernah berhasil karena Tuhan sudah menutup jalan mereka. Saudaraku, dunia sering menuduh Israel sebagai agresor, tetapi Alkitab sudah menyingkapkan rahasia ini sejak lama. Ratapan 4 ayat 12 mencatat, "Para raja di bumi tidak percaya, begitu juga semua penduduk dunia, bahwa lawan atau musuh dapat masuk ke pintu-pintu gerbang Yerusalem." Ayat ini menunjukkan, bahkan musuh-musuh Israel pun heran mengapa mereka tidak pernah bisa menaklukkan bangsa kecil ini. Karena ada tangan Tuhan di baliknya. Dan hari ini kita melihatnya lagi. Houthi menembakkan rudal, dunia menunggu Israel jatuh, tapi Tuhan berkata, "Cukup." Zakharia 12 ayat 3 menyatakan, "Pada waktu itu, aku akan membuat Yerusalem menjadi batu pikulan bagi segala bangsa. Segala bangsa di bumi akan berusaha mengangkatnya, tetapi mereka akan terluka parah." Houthi, Iran, Hamas, Hizbullah, semuanya mencoba mengangkat Israel, menekan, menuduh, menghancurkan. Tapi apa hasilnya? Mereka sendiri yang terluka, mereka sendiri yang hancur. Saudaraku, fakta ini jelas. Israel tidak pernah mencari perang. Mereka hanya bertahan, tapi dunia selalu membenci mereka. Itulah nubuat yang digenapi di depan mata kita. Tidakkah kita melihat pola yang sama berulang dari zaman ke zaman? Firaun pernah mengejar Israel di Laut Tebrau. Nebukadnezar pernah menyerbu Yerusalem. Haman di zaman Ester pernah merencanakan pemusnahan bangsa Yahudi. Hitler pernah membangun kamp konsentrasi untuk menghapus mereka dari muka bumi. Dan sekarang Houthi hanya melanjutkan jejak yang sama, kebencian terhadap Israel. Namun, apa hasilnya? Sama. Semua gagal, semua runtuh, semua kalah. Sebab yang mereka lawan bukan sekadar tentara Israel, tapi Allah Israel sendiri. Mazmur 83 ayat 3 dan 4 berkata, "Mereka mengadakan musyawarah yang licik melawan umatmu dan berunding melawan orang-orang yang kau lindungi. Mereka berkata, marilah kita binasakan mereka sebagai bangsa, supaya nama Israel tidak diingat lagi." Bukankah inilah kata-kata Iran, Hamas, dan Houthi hari ini? Mereka ingin menghapus nama Israel, tapi justru semakin mereka berteriak, semakin nama Israel bergema di seluruh dunia. Saudaraku, jangan salah. Serangan rudal Houthi bukan hanya perang militer. Ini adalah konfrontasi rohani. Mereka ingin menghapus tanda perjanjian Allah, tapi tidak ada kuasa di langit, di bumi, atau di bawah bumi yang bisa membatalkan janji Tuhan.
Yeremia 31 ayat 35 dan 36 menegaskan, beginilah firman Tuhan yang memberi matahari untuk menerangi siang dan menetapkan bulan serta bintang-bintang untuk menerangi malam, yang mengharu birukan laut sehingga gelombangnya ribut. Tuhan semesta alam namanya. Jika hukum-hukum ini bisa lenyap dari hadapanku, demikianlah firman Tuhan, maka keturunan Israel pun akan lenyap. Dengan kata lain, selama matahari masih bersinar dan bulan masih terbit, Israel tidak akan pernah lenyap. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, terima kasih sudah mendengarkan renungan firman Tuhan sore ini. Bukan suatu kebetulan jika saudara ada di sini saat ini. Tuhan sendiri yang mengatur langkahmu, Tuhan sendiri yang mengetuk pintu hatimu, dan Tuhan sendiri yang menanamkan firman-Nya ke dalam jiwamu sore ini. Biarlah setiap kebenaran yang telah kita dengar tidak berhenti hanya di telinga, tetapi menembus hati, mengalir dalam pikiran, dan diwujudkan dalam perbuatan. Renungan ini bukan hanya perenungan, ini adalah panggilan. Panggilan untuk bertobat, panggilan untuk kembali, panggilan untuk bangkit, dan berjalan dalam kebenaran yang sejati. Karena kita tidak tahu berapa banyak sore lagi yang Tuhan izinkan untuk kita. Kita tidak tahu apakah esok masih milik kita. Tapi hari ini, sore ini, adalah anugerah yang tidak boleh disia-siakan. Mungkin ada banyak hal yang belum saudara mengerti, banyak luka yang belum sembuh, banyak doa yang belum terjawab. Tapi percayalah, Tuhan tidak pernah tutup telinga terhadap jeritan jiwa yang jujur, dan tidak pernah tutup mata terhadap air mata yang jatuh dalam diam. Tinggallah dalam kasih-Nya, berjalanlah dalam terang-Nya, dan peliharalah imanmu sampai akhir. Sore ini mungkin telah berakhir, tetapi firman yang telah tertanam dalam hati kita, biarlah itu terus tumbuh, menguatkan, menyucikan, dan membentuk kita menjadi serupa dengan Kristus. Bukan hanya hari ini, tapi sampai hari di mana kita bertemu muka dengan Dia yang kita imani. Jangan lelah melakukan yang baik. Jangan menyerah meski badai belum reda. Tetaplah percaya bahwa Tuhan tidak pernah melepaskan tangan-Nya dari orang-orang yang berharap kepadanya. Sampai jumpa di renungan firman Tuhan berikutnya. Tetap setia, tetap menyala dalam kasih, dan tetap berjalan bersama Sang Gembala Agung, Yesus Kristus yang hidup dan akan datang kembali. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk sore yang penuh anugerah ini. Untuk setiap napas yang masih Kau izinkan berhembus dalam tubuh kami. Untuk setiap detik yang Engkau beri, agar kami bisa duduk diam di hadapan-Mu, mendengarkan suara-Mu melalui firman yang hidup, yang menusuk hati, yang mengguncang jiwa, namun juga mengobati luka dan mengangkat kami dari kejatuhan. Tuhan Yesus, sore ini kami datang bukan hanya membawa telinga kami, tapi membawa seluruh keberadaan kami ke hadapan tahta kasih-Mu. Kami datang dengan hati yang kadang kotor, pikiran yang sering goyah, dan semangat yang mulai padam. Tapi firman-Mu sore ini membangkitkan kami kembali. Engkau berbicara bukan hanya lewat huruf dan kata, tapi lewat roh yang menghidupkan. Kami tahu Tuhan, seringkali kami mengabaikan suara-Mu. Kami terlalu sibuk dengan dunia, terlalu sibuk mengejar yang fana, hingga lupa bahwa Engkaulah sumber kehidupan sejati. Namun hari ini kami diingatkan lagi, bahwa tak ada satu pun dalam dunia ini yang lebih berharga dari hadirat-Mu. Engkaulah mutiara yang mahal, harta terpendam yang layak kami tinggalkan segalanya demi mendapatkannya. Ajari kami untuk mencintai-Mu lebih dari segala yang kami miliki. Terima kasih karena firman-Mu menegur kami, bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk membentuk. Karena Engkau tidak membiarkan kami larut dalam jalan yang salah, namun menuntun kami kembali ke jalan yang sempit, jalan salib, jalan pengorbanan, jalan kebenaran. Tuhan Yesus, sore ini kami mengangkat tangan dan hati kami kepadamu.
Segala yang telah kami dengar, biarlah tidak hanya tinggal dalam pikiran. Tanamkan itu dalam hati kami yang paling dalam. Ubah kami mulai dari dalam, jadikan kami pelaku firman, bukan hanya pendengar setia. Berikan kami hati yang lembut, hati yang sanggup menerima koreksi, dan tidak lari dari cahayamu saat dosa kami disingkapkan. Ajari kami mencintai kebenaran, meski kebenaran itu menyakitkan. Ajari kami berjalan dalam kasih, meski dunia membalas dengan kebencian. Tuhan, jadikan kami terang di tengah kegelapan, garam di tengah kebusukan dunia ini. Dan ketika nanti malam datang, dan kesunyian menggantikan keramaian, biarlah firman-Mu terus bergema dalam hati kami. Biarlah suara-Mu lebih nyaring dari hiruk-pikuk dunia. Dan ketika kami tidur malam nanti, biarlah kami tidur dalam pelukan kasih-Mu. Dengan hati yang sudah dipulihkan, jiwa yang sudah disegarkan, dan semangat yang kembali menyala untuk berjalan bersama-Mu besok pagi. Tuhan, kami tahu hari-hari ini tidak mudah. Kami hidup di zaman yang gelap, di zaman di mana kebenaran dikompromikan, iman diperjualbelikan, dan kasih menjadi dingin. Tapi kami mohon, jangan biarkan hati kami menjadi seperti dunia. Teguhkan kami, tanamkan keberanian dalam jiwa kami. Berikan kami api dari surga yang tidak padam, untuk tetap setia sampai akhir. Kami tahu jalan sempit itu tidak mudah, tapi kami tahu Engkau menyertai setiap langkah yang kami ambil. Meskipun air mata kami jatuh, Engkau mengumpulkannya dalam kirbat-Mu. Meskipun kami berjalan dalam lembah kelam, Engkau tetap setia menggandeng tangan kami. Kami tidak sendiri, kami tidak ditinggalkan. Berkati setiap orang yang mendengar renungan sore ini, dimanapun mereka berada, apapun pergumulan mereka, biarlah kasih-Mu menjamah dan menjawab mereka satu persatu. Angkat yang tertunduk, pulihkan yang remuk, dan kuatkan yang nyaris menyerah. Sore ini, kami pulang dari hadapan firman-Mu, bukan sebagai orang yang sama, tapi sebagai orang yang telah disentuh surga. Kami pulang dengan damai, kami pulang dengan harapan baru, kami pulang dengan keyakinan bahwa Engkau tetap berdaulat di atas segala hal yang tidak kami mengerti. Dan jika malam ini adalah malam terakhir kami di dunia ini, biarlah kami ditemukan tetap setia, tetap percaya, dan tetap memandang wajah-Mu. Kami rindu saat Engkau datang kembali, Tuhan. Kami rindu melihat langit terbelah, malaikat meniup sangkakala, dan Engkau turun dengan kemuliaan. Jadikan kami mempelai yang siap. Jadikan kami gereja yang berjaga-jaga. Jadikan kami umat yang tidak tertidur. Kami tidak ingin Engkau datang tiba-tiba, dan kami masih bermain-main dengan dunia. Bangunkan kami, Tuhan. Sadarkan kami. Segarkan kami. Dan kuduskan kami hari demi hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala pujian hanya bagi-Mu, segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu, dan segala hidup kami hanya bagi kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang hidup, Tuhan yang akan datang kembali, kami menutup renungan sore ini dengan penuh syukur dan kerendahan hati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, terima kasih banyak atas kesetiaan saudara-saudari mengikuti renungan firman Tuhan sore ini sampai selesai. Semoga setiap firman yang telah kita dengar, setiap pesan yang telah menyentuh hati, dan setiap doa yang telah kita panjatkan bersama, sungguh-sungguh menjadi kekuatan dan penghiburan bagi hidup saudara di hari-hari yang penuh tantangan ini. Kiranya firman Tuhan hari ini menanamkan keberanian,
dan keyakinan dalam hati kita semua bahwa tidak ada keadaan yang luput dari kuasa Allah. Dalam kegelapan dunia yang semakin pekat, marilah kita tetap menjadi terang yang memancarkan kasih, kebenaran, dan pengharapan yang hanya datang dari Tuhan. Jangan pernah menyerah, sebab Tuhan berjalan bersama kita, menuntun langkah kita, dan membukakan jalan saat kita merasa terjebak dan buntu. Ingatlah bahwa di setiap pergumulan ada pertolongan Allah yang siap datang, dan dalam setiap tangisan ada penghiburan yang dari surga. Kami mengajak saudara-saudari untuk terus membagikan berkat ini kepada orang-orang yang membutuhkan. Jangan ragu untuk like, subscribe, komen, dan bagikan renungan ini. Dengan begitu, berkat firman Tuhan dapat menyebar luas, menjangkau lebih banyak jiwa yang haus akan kasih dan kebenarannya. Teruslah teguh dan kuat dalam iman, jadilah saksi hidup yang membawa damai dan sukacita dari Kristus dimanapun saudara berada. Jangan lupa untuk tetap membuka hati dan pikiran dalam setiap renungan berikutnya, karena Tuhan masih punya banyak firman yang luar biasa untuk diberikan kepada kita. Sampai bertemu lagi di renungan firman Tuhan sore berikutnya, dengan harapan dan doa agar Tuhan selalu menyertai langkah saudara-saudari semua, melindungi, memberkati, dan menguatkan dalam setiap keadaan. Tuhan memberkati, amin.